siap memuji Tuhan? Kita mau sama-sama memulai tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, Selamat Pagi Bapa. Kita akan siapkan hati sama-sama ya adik-adik ya. Semua memuji Tuhan ya. Yang lalu. Hari ini Tuhan 2021 kami mau serahkan hidup kami percaya Tuhan pimpin dan kami percaya Tuhan sertai dan berkati. Berkati firman Tuhan dan juga pujian yang akan kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan Engkau bersuka atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Hari ini aku pakai kostum cowboy. Hari jadi cowboy woman-nya adik-adik ya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo siap-siap semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak yuk. Saya laskar Kristus, siap gerak yuk. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Jadi apa nih adik-adik ya? Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Semua siap. Saya laskar Kristus, siap gerak yuk. Saya laskar Kristus, siap gerak yuk. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus. Lagi, tapi saya laskar Kristus. Puji Tuhan.
mengampuni dosa kita, sudah masuk di hati kita, bahkan menyucikan hati kita. Kita nyanyikan lagu itu. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Hey, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Tunggu Kak Ica, gampang ya Kak Ica ya lagunya ya. Kita terusin lagi, lebih cepat lagi, sedikit lagi ya. Oke, siap. Hai, stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Lebih cepat. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, 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 ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Capek ya Kak Ica ya. Itu Tuhan sudah mau apa tadi yang pertama? Mengampuni dosa kita, menyucikan kita, diam di hati kita. Nah, Tuhan Yesus sudah melakukan itu semua buat kita semua. Kita harus mengucap syukur sekarang ya adik-adik ya. Oke, adik-adik, kita akan sama-sama menyiapkan hati buat firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan bahwa tidak ada satu Allah yang lain yang menyelamatkan kita, yang mengasihi kita. Hanya ada satu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan itu, siapkan hati kita sama-sama. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
menjadi Tuhan kami. Engkau satu-satunya Allah kami. Engkau yang menjagai dan mengasihi kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu. Tuhan berkati guru-guru kami yang bercerita. Biar nama Tuhan ditinggikan. Anak-anak semua, Tuhan kami semua bisa makin mengerti dan makin kenal Engkau dan makin sayang kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita dengar firman Tuhan yuk. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya duduk yang rapi ya. Ya, kita buka dulu ayat hafalan kita hari ini. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita ulang ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan, perintah Tuhan Yesus. Adik-adik, Kari mau cerita tentang perintah Tuhan. Yosua diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke kota Yeriko. Cuma kota Yeriko ini adalah kota yang sangat kuat. Kenapa? Karena kota ini dibentengi. Bentengnya sangat tinggi. Dan ketebalan benteng itu ya kurang lebih 5 atau 6 meter. Jadi sangat tebal sekali. Dan sangat kokoh, sangat kuat. Dan tidak bisa diruntuhkan. Yosua untuk masuk kota Yeriko itu harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena di kota Yeriko ini adalah kota yang sangat kuat dan orang-orang yang sangat luar biasa. Adik-adik, Yosua ingin masuk, bangsa Israel ingin masuk, nggak bisa. Tapi Yosua taat menuruti perintah Tuhan. Perintahnya bagaimana? Yosua harus mengelilingi. Bagaimana sih caranya mengelilinginya? Nah, adik-adik, setiap hari Yosua harus mengelilingi selama 7 hari. Wah, 7 hari harus mengelilingi kota Yeriko yang dibentengi itu yang sangat kuat. Bagaimana caranya? Wah, adik-adik, caranya begini adik-adik. Pertama, tentara Israel di depan. Terus habis tentara, imam ya yang memegang sangkakala itu, ya sangkakala itu yang dimana bunyinya kurang lebih adik-adiknya bunyi sangkakala gini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya adik-adiknya. Kalau misalnya itu adik-adik bisa lihat di YouTube ya, bunyi sangkakala seperti apa. Nah, habis imam-imam yang membawa sangkakala itu baru tabut perjanjian. Habis itu di belakang tabut perjanjian itu baru rakyat Israel. Nah, waktu mengelilingi, ini anggap aja nih benteng ya. Ini rakyat Israel pagi-pagi adik-adik mereka bangun dan mereka menuruti perintah Tuhan. Mereka berbaris, terus mereka mengelilingi. Satu hari 1 kali. Bagaimana? Mengelilingi benteng Yeriko ini 1 hari 1 kali. Cuma mereka tidak boleh ngomong. Mereka tidak boleh ngomong terus berisik gitu ya. Pokoknya nggak boleh lah. Mereka diam, mereka taat ya. Mereka mengelilingi 1 hari 1 kali.
Habis itu mereka balik ke tenda masing-masing, ke tendanya. Nah, adik-adik, selanjutnya mereka seperti hari pertama, mereka mengelilingi. Tidak diam. Udah mengelilingi satu kali, mereka balik ke tendanya masing-masing. Wah, adik-adik, bangsa atau kota Yeriko, orang-orang saat itu yang melihat dari atas benteng, dia melihat, wah, ngapain tuh orang Israel mengelilingi terus tidak ngomong, diam. Wah, kurang kerjaan itu, ya. Orang-orang orang Yeriko seperti itu. Wah, dia melihat kurang kerjaan. Tapi orang Israel diam. Nah, adik-adik, pas hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, mereka melakukan mengelilingi seperti itu. Dan adik-adik ingat, hari ketujuh mereka siap-siap, ya kan? Mereka siap-siap, bangun pagi, mereka siap. Tapi yang pertama apa? Tentara-tentara Israel, kedua imam-imam yang megang sangkakala, Habis itu di belakang imam-imam itu tabut perjanjian yang digotong itu ya. Nah, habis itu baru rakyat Israel mereka berbaris, ya kan? Adik-adik, ini hari ketujuh mereka kelilingi. Ya, bagaimana? Mereka masih diam nggak? Wah, mereka masih diam dulu, ya kan? Mereka hari ketujuh dia kelilingi 1 kali, 2 kali, selama 7 kali. Pas kelilingnya yang ke-7 kali, baru Yosua, ya kan? Pemimpin bangsa Israel, baru Yosua bilang, tiup sangkakala. Mereka baru tiup. Wah, terus mereka rakyat Israel, ya kan? Mereka yang megang alat musik, mereka bersorak-sorai, mereka bernyanyi. Wah, mereka teriak gitu ya, mereka bersorak-sorai. Adik-adik ingat, benteng Yeriko yang tinggi dan sangat tebal, dengan sorak-sorai, dengan bunyi sangkakala itu, akhirnya benteng ini runtuh, roboh, hancur. Adik-adik pernah lihat tembok yang hancur? Nah, kurang lebih seperti itu. Ini tembok yang sangat tebal, yang tinggi, itu rontok, itu runtuh dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai, dengan menuruti segala perintah Tuhan. Akhirnya benteng ini runtuh. Nah, waktu runtuh, adik-adik, bangsa Israel masuk ke kota Yeriko itu, ya kan? Mereka menyerang kota Yeriko itu. Tetapi ingat adik-adik, ada satu rumah itu ya, ada satu rumah yang rumahnya Rahab itu tidak rontoh, tidak rubuh. Rumah ini satu-satunya rumah yang tidak rubuh. Kenapa? Karena rumah ini itu rumah Rahab diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena Rahab ini membantu ya orang Israel yang mengintai waktu sebelum bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Sebelumnya itu ada tuh orang Israel pengintai itu masuk melihat kota Yeriko. Oh, seperti ini. Wah, kotanya kokoh, terus tentaranya kuat-kuat, atau rajanya pokok seperti itu adik-adik. Wah ini harus tahu nih pengintainya. Nah, waktu itu dia menyelamatkan. Maka itu ada perjanjian Rahab dengan pengintai ini, bahwa nanti waktu aku datang menyerang kota Yeriko, kamu tidak akan runtuh rumahnya, kamu akan diselamatkan. Ternyata ditepati, ya, janjinya ditepati. Rumah Rahab tidak. Nah, adik-adik, waktu Yosua
masuk ke kota Yeriko dengan puji-pujian, dengan runtuhnya, terus masuk, mereka akhirnya menguasai, mereka mendapatkan kota Yeriko dikuasai oleh Yosua dengan rakyatnya, dengan tentara-tentaranya. Yosua menang. Adik-adik, akhirnya segala kekayaan, terutama emas, terus perak atau tembaga, termasuk besi, itu diambil, ya, dikuasai oleh Yosua. Yang lainnya dibunuh, ya, mereka dibunuh, ya, mereka tidak diambil barang-barang yang lain, hanya yang tadi emas atau perak atau tembaga, terus besi itu diambil untuk apa? Kebutuhan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita belajar menuruti segala perintah Tuhan. Kak percaya kalian juga menuruti perintah Tuhan, yaitu ibadah, ya, membaca firman Tuhan. Terus apalagi perintahnya? Kalau saat ini perintahnya apa? Ya adik-adik, kalau kondisi seperti ini yang penuh dengan virus, ya kan? Apalagi musim sekarang virus corona, ya, keluar harus pakai masker, terus sering cuci tangan dan jaga jarak, ya. Nah, oke, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Sekali lagi kita belajar menuruti perintah Tuhan. Dan juga perintah Tuhan apa? Ya, salah satunya kalian taat sama orang tua, menuruti perintah orang tua, itu salah satu menuruti perintah Tuhan, ya. Adik-adik, kita mau berdoa, ya. Kita sudah dengar firman Tuhan, yaitu tentang Yosua mengalahkan Yeriko. Yuk, semuanya tangannya dilipat, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar tentang taat menuruti segala perintah Tuhan. Seperti Yosua taat menuruti perintah Tuhan, sehingga kota Yeriko yang sangat kokoh, yang sangat kuat, bisa diruntuhkan, bisa dikalahkan dengan ketaatan, yaitu dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai, apa yang sudah Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau taat pada Tuhan, yaitu untuk dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye.